Ikhwa fillah, qala al-muallif, muallif berkata, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan dalam kitabnya ini, walahuma fi hadits Itban. Walahuma di sini maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, bahwa mereka Imam Bukhari dan Imam Muslim membawakan kedua hadis atau membawakan hadis yang akan kita bacakan ini di dalam kitab sahih mereka. Fi hadis Itban, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Itban, ya. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, harrama 'alan nar, mengharamkan kepada neraka, atau mengharamkan man qala la ilaha illallah, yang berkata tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, yabtaghi bidzalika wajhullah, yang dengan mengatakan itu menginginkan wajhullah azza wajalla. Ikhwah fillah, Al-Imam Bukhari dalam hadis nomor 425, Imam Muslim nomor 33, serta Imam Ahmad dalam musnadnya pada jilid keempat nomor 44 dan jilid kelima 449. Apa makna daripada hadis ini? Mari kita lihat. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sebelum masuk kepada makna al-ijmalil hadis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Itban. Siapa itu Itban? Huwa Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ijlan al-Ansari. Itban ibn Malik ibn Amr ibn Ijlan al-Ansari, dari al-Ansari, sahabat dari Ansar, min Bani Salim min Aufin, dari Bani Salim ibn Auf, sahabiyun masyhur, beliau tergolong kepada sahabat yang sangat terkenal. Mata fi khilafati Muawiyah, beliau wafat pada masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu taala an, ya. Itulah Itban. Nah, makna walahuma di sini, walahuma ay warawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima wa fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Hadzal hadits bikamali, hadis ini dengan sempurna. Wa hadza tarfun minhu, yang kita baca ini adalah bagian, ya, qism, bagian potongannya. Sesungguhnya hadis ini panjang, ya. Tapi kemudian ini adalah salah satu potongan daripada hadis yang dimaksud. Kemudian kata harrama 'alan nar, makna harrama 'alan nar ada at-tahrim bimakna al-man', memang Allah haramkan, ya, ay man an-nar anta mussah, bahwa Allah, ya, larang neraka untuk menyentuhnya. Menyentuh siapa, ikhwah? Menyentuh man qala la ilaha illallah yabtai bidzalika wajhallah, orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah mengharamkan kepada neraka untuk menyentuhnya. Makna yabtaghi bidzalika wajhallah ay mukhlisan min qalbihi, ikhlas, kalimat itu tanpa ada diucapkan, tanpa ada, ya, tanpa ada tendensius yang lain, karena hanya Allah saja yang diinginkan olehnya. Mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Wa mata ala dzalik, dan dia pun mati di atas kalimat tersebut. Sebagaimana kita tahu dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalimat, ya, satu kalimat yang akan menjamin keselamatan kita, yang akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Makanya para ulama, ya, ketika membahas tentang pendidikan, maka kalimat yang pertama yang harus diajarkan kepada anak yang masih bayi adalah kalimat la ilaha illallah, ditalkinkan oleh mereka agar anak tumbuh menjadi anak yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masuk ke dalam jiwanya
hatinya adalah kalimat yang mulia ini. Maka orang yang mengucapkan kalimat mukhlisan min qalbi wa mata ala dhalik wa lam yaqulha nifaqan, dia tidak mengatakan kalimat itu karena kemunafikan. Naam. Ikhwan fillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna al-ijmal al-hadis. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah yukhbiru khabaran, beliau mengabarkan satu berita, ya, muakkadan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan, tujuannya apa? Ma tadullu alaihi minal ikhlasi, dan itu ditunjukkan dengan keikhlasan, wa nafis syirki, dan menafikan kesyirikan, amilan, dan mengamalkan tuntunan, mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tersebut, bidzalika zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Wa mata ala tilkal hal, dan dia mati dalam keadaan hal tersebut, kondisi itu. Lam tamussuhun naru yaumal qiyamah, dengan izin Allah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahwa hayatilah kalimat ini, amatilah dan amalkanlah, karena kalimat la ilaha illallah ada kalimat yang agung, kalimat yang akan menjadikan timbangan kebaikan kita akan lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Karena hadis al-bitaqah yang sangat masyhur itu adalah salah satu keutamaan kalimat yang mulia ini. Kemudian setelah itu Syekh Shalih Fauzan mencoba untuk menyebutkan munasabatul hadits lil bab. Beliau menjelaskan kesesuaian hadis ini dengan pembahasan bab. Babnya apa? Bab fadlu at-tauhid. Bab yang sedang kita baca ini adalah bab keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya. Beliau mengatakan anna fihi dalala wadihah. Di dalam hadis ini terdapat ya petunjuk yang jelas ala fadli tauhid, keutamaan tentang tauhid. Gimana jelasnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah haramkan, ya. Allah haramkan bagi yang mengatakan itu neraka, ya. Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Jelas bahwa ini adalah ya sebuah petunjuk tentang keutamaan tauhid. Wa annahu yujibu liman mata alaihi najata minan nar wa takfir as-sayyi'at. Dan yang kedua, orang yang mengatakan kalimat tersebut lalu kemudian dia meninggal dunia, maka kalimat itu menjadi sebab di mana Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari neraka dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Bayangkan. Ini adalah kesesuaian antara hadis dengan bab yang sedang kita baca. Ikhwah fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka pada hadis yang sedang kita pelajari ini, Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa yustafad minal hadithi ma ya'ti. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, fadlut tauhidi wa annahu yunqidhu minan nari wa yakfurul khataya. Bahwa tauhid berbicara tentang keutamaan tauhid, bahwa sesungguhnya tauhid itu akan menyelamatkan dari neraka dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Takfir ya as-satr, kemarin sudah kita bahas ya, akan menjadi pelindung, penjaga dari dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ikhwah fillah, annahu la yakfi fil itmani nutqu, bahwa dalam keadaan, bahwa dalam keimanan itu tidak cukup hanya bicara, tidak cukup hanya berkata. Iman itu butuh pembuktian. Iman adalah bagian yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita. Maka di sini disebutkan annahu la yakfi fil imani nutq. Dalam keimanan tidak cukup hanya pengakuan, saya beriman, ya kan?
Saya beriman. Tidak cukup. Tidak cukup kita hanya pengakuan. Min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa harus diyakini di hati. Kahalil munafiqin. Orang-orang munafik yang terlihat manis, indah hanya di lisan. Karena ucapannya itu sangat menawan, sangat menarik, sangat indah. Itu ucapan orang munafikin. Adapun orang beriman tidak hanya di lisan, tapi apa yang diucapkan cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau orang munafik tidak, ikhwafillah. Orang munafik itu hanya di lisan, itu selalu berbeda dengan apa yang di dalam. Tidak. Keimanan mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah an-nutqu bil lisan, kita ucapkan, wa i'tiqadun fil qalb, kita yakini dalam hati kita, wa amalun bil jawarih. Ini 3, tolong dihafal ini. An-nutqu bil lisan, iman itu diucapkan dengan lisan. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya, kita ucapkan. Lalu kemudian apa yang kita ucapkan itu diyakini betul-betul dalam hati kita. Ya, diyakini itu dengan baik dan benar. Ya, dan dibuktikan apa yang diucapkan dengan yang diyakini dalam hati dengan perbuatan. Bagaimana bentuknya? Kita sholat, ya kan? Kita puasa, kita bayar zakat, kita haji, kita melakukan keseluruh kebaikan apapun yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan itu. Nah, berbeda dengan orang-orang al-Murji'ah. Orang Murji'ah tidak meyakini bahwa iman itu bagian daripada amal. Tidak. Mereka meyakini cukup dengan lisan dan dengan hati. Ahlus sunnah wal jamaah tidak. Bahwa iman tidak lepas dari 3 unsur tadi. Diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Kan? Yang kita makan yang halal, yang kita ambil yang milik kita. Ya. Dan yang tidak bukan milik kita, kita ambil. Itu adalah konsekuensi daripada keimanan. Kita tahu kalau riba itu haram, tinggalkan. Tinggalkan. Karena itu adalah bagian konsekuensi keimanan kepada kita. Ya. Wah, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Maka kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mereka. Ya, kita doakan mereka agar Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di sana. Agar Allah berikan kesabaran mereka-mereka yang menghadapi peperangan, dan semoga Allah terima para syuhada, para qatlahum. Ya. Allah jadikan korban dari kaum Yahudi di nerakanya, Allah jadikan korban-korban dari kaum muslimin di dalam surganya. Ikhwafillah. Ini harus kita perhatikan. Ini harus kita jaga dalam kehidupan kita. Iman. Buktikan dengan amal perbuatan kita. Ya. Yang ketiga, ikhwafillah, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqad min ghairi nutqin. Sebaliknya pula, keimanan tidak cukup hanya diyakini. Keimanan tidak cukup hanya diyakini tanpa kita ucapkan. Inilah kondisinya orang-orang al-jahidin. Ya, mereka hanya meyakini tapi tidak diucapkan. Maka ini juga bagian yang tidak betul. Di orang-orang munafikin hanya ucapan tanpa keyakinan. Orang-orang al-jahidin hanya keyakinan tanpa ucapan. Ahlus sunnah wal jamaah ucapan, keyakinan, dan amalan. Itu dia yang sempurna bagian dari keimanan itu. Yang keempat, ikhwafillah, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Allah mengharamkan kepada neraka, ya, Allah haramkan neraka atas orang-orang yang bertauhid dengan sempurna. Allah haramkan neraka untuk mereka. Untuk siapa? Orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, yang sempurna di atas pemahaman as-salafil ummah yang berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau ingin diharamkan Allah dari neraka, maka perbaiki tauhid.
perbaiki tauhid kita. Kemudian yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah. Syekh Shalih Fauzan mengingatkan, sesungguhnya amal itu tidak akan bermanfaat bagi yang melakukannya kecuali amalan itu ikhlas karena Allah dan benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah. Semua kita ingin amal kita tercatat rapi di sisinya. Tapi terkadang kita tidak peduli. Asal baik dikerjakan. Asal banyak orang yang melakukan, saya kerjakan. Ini tidak benar dengan keyakinan seperti ini. Landasan kita beramal itu ikhwafillah adalah keikhlasan lillah. Agar amal kita dipandang oleh Allah adalah jadikan itu untuknya. Tanpa ada unsur yang lain. Dan jadikan apa yang kita kerjakan itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat. Ini agama yang mesti ada aturan kita ikuti. Ini adalah jalan keselamatan yang mesti kita tempuh. Siapapun di antara kita, sekali lagi menginginkan amalnya diterima Allah. Tapi terkadang lupa kalau amalan itu harus diperhatikan dua kondisi ini. Ikhlasu lillahi wa mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang yang bermimpi di siang bolong. Kalau dia ingin amalnya diterima Allah, ketaatannya menjadi amal yang baik di sisi Allah, namun dia tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dia tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Makanya para ulama membahas bab niat, bab keikhlasan itu dengan panjang lebar. Bahkan para ulama yang seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya juga meletakkan hadis innamal a'malu binniyat pada pembahasan awal dalam setiap kitab. Imam Nawawi juga demikian, menunjukkan betapa besarnya kedudukan niat. Untuk apa kita beramal itu menjadi dasar apakah diterima atau tidak amalnya. Seberapa besar amalan itu lillah, maka sebesar itu pula lah akan menjadi bagian pahala baginya. Dan ketika amalan itu tidak dikerjakan lillah, maka amalan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ikhwafillah, anna man qala la ilaha illallah, sesungguhnya yang mengatakan la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah, dia berucap la ilaha illallah tapi dia masih saja beribadah kepada yang lain, meminta kepada yang lain, lam tanfa'uhu, maka apa yang dikerjakannya tidak akan bermanfaat baginya. La ilaha illallah di mana-mana diucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi perilakunya sehari-hari masih bergelimang dengan kesyirikan dan tidak menjauhkan kesyirikan. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan kahali ibadil kubur, atau kahali ubadil kubur, seperti orang-orang menyembah kuburan. Yaquluna la ilaha illallah, mereka berkata la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta, sementara mereka meminta kepada yang mati. Wa taqarrabuna ilaihim. Kita ikhwafillah, coba kita pikirkan di dunia ini kepada yang hidup saja terkadang kita tidak semua apa yang kita minta itu dapat, apalagi yang sudah mati. Tidak semua yang kita minta kepada orang yang hidup itu dapat, apalagi yang sudah meninggal dunia. Maka sungguh Nabi telah mengatakan terputus amalan mereka kecuali 3 perkara itu: sedekatin jariyatin, kemudian waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi. Ini yang bermanfaat. Nah, justru kalau kita perhatikan dengan baik, mereka itu yang butuh, perlu dengan doa kita yang masih hidup ini. Jangan kita minta kepada mereka sesoleh apapun,
Setinggi apapun kedudukannya, kita memandang di sisi Allah dia orang baik. Kalau dia sudah meninggal dunia, tak ada pintu bagi kita untuk meminta kepada mereka. Ya, nggak boleh. Tidak boleh kita minta kepada mereka. Maka ikhwafillah, orang yang mengatakan la ilaha illallah sementara dia minta kepada yang lain selain Allah, maka lam tanfa'u, maka tidak akan bermanfaat baginya. Yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Menetapkan wajah bagi Allah ya sesuai dengan yang layak, ya, sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Maka di sinilah kita paham bahwa di antara kaidah dalam asma dan sifat, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Ya, ketika dalam hadis disebutkan yabtai bidzalika wajhullah, ya sudah, kita tetapkan tanpa kita mengatakan seperti wajah Allah dengan wajah manusia mirip, enggak, tetapi sudah ada kaidah yang jelas baku, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ya, apapun yang kita katakan tentang Allah berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita katakan, karena Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber yang paling utama dalam syariat kita. Ya, tanpa kita mengatakan Allah mirip dengan makhluk, enggak. Ya, karena ini babnya adalah bab isbat yang kita tetapkan, di mana Allah memiliki wajah berdasarkan hadis ini kita tetapkan. Tetapi wajah Allah tentu tidak sama dengan wajah makhluk, wajah manusia dan wajah-wajah yang lainnya. Oleh karena itu ikhwafillah, di dalam bab asma dan sifat silakan baca kitabnya, dan banyak sekali buku-buku untuk para ulama, bahkan ada qawaidnya langsung, qawaidun fil asma'i was sifat. Ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ini telah clear dan jelas oleh para ulama, dijelaskan dengan utuh, ya, dengan mudah dipahami dan bahasa yang ringan. Itu sangat banyak kitab-kitab yang menjelaskan ini. Maka mari kita sama-sama rujuk kitab para ulama tersebut dan kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita SAW melalui pemahaman para as-salafi al-ummah, ya, mereka orang-orang terbaik yang harus kita contoh dan ambil agama ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang mengamalkan sunnah maka amalkan dari orang yang telah meninggal. Maksudnya mereka siapa? Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah terjamin, ya, selamat daripada fitnah, ya, dan kita belum tentu selamat. Oleh karenanya kita merujuk kepada generasi awal yang telah mendapatkan legitimasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita mencontoh generasi salaf, karena mereka adalah orang terbaik dari generasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjaga amal kita dan taufik dalam setiap langkah kita, karena Nabi mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Mari kita talkinkan ini kepada anak-anak kita. Kita ajarkan keutamaan para guru, ajarkan keutamaan tauhid ini. Para pendidik, para dosen, ya, para tokoh, mari kita ajarkan kepada masyarakat. Ajarkan kepada anak-anak muda kita, pada santri-santri kita, kalimat, makna kalimat ini dan keutamaan kalimat ini. Karena orang yang mengatakan kalimat ini, maka insya Allah dia akan selamat dunia akhirat. Inilah yang bisa kita bahas pada pagi yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.